Baik, berjumpa lagi bersama kita dalam acara Ngabol. Ngaco Bola. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kinerja wasit Liga 1 yang akhir-akhir ini Bermasalah. banyak terjadi kontroversi. Oke, kita sebelum ke wasit ini, gaji wasit ini di Indonesia sangat tinggi, Bung. Mencapai 10 juta per match atau per pertandingan. Ini jauh lebih tinggi di ASEAN atau di Asia Tenggara. Ini berdasarkan dari data bolatimes.com ya. Ini yang kecil sendiri di ASEAN, di Asia Tenggara ini 4 besar lah. Kita ambil 4 besar aja. Yaitu Malaysia paling bawah, Bung. Yaitu berkisar antara 1,45 juta per match. Kemudian Thailand di posisi ketiga yaitu 4,5 juta per match. Kemudian Vietnam 5 juta per match atau per pertandingan. Dan yang terakhir ini yang tinggi sekali yaitu Indonesia, yaitu 10 juta per pertandingan. Sungguh ini ya sangat Ya, jauh sangat sekali jauh perbedaannya. perbedaannya. Nah, ini tanggapan Anda mengenai kinerja wasit ini seperti apa? Ya, seharusnya kalau kita melihat angka gaji di Indonesia, wasit di Indonesia yaitu 10 juta, berarti ya kinerja wasit harus bisa mumpuni sesuai lah dengan nominal gajinya. Seharusnya ya tidak ada kontroversi yang begitu terlihat lah. Ya lebih baik pangkas anggaran gaji, terus di Indonesia memakai sistem VAR. Nah, ini baru terlihat bisa lah memperbaiki persepak bolaan di Indonesia. Seharusnya itu yang dilakukan PSSI. Tidak tidak menggaji wasit yang begitu sangat besar. Itu terlalu tinggi ya? Ya terlalu tinggi lah, pangkas saja gaji wasit ini. Buatlah seperti di Eropa sistem VAR, menggunakan VAR, metode VAR ini sangat berguna ini di Liga Indonesia. Soalnya ya tahu sendiri kinerja wasit di Indonesia ya sangat-sangat minim. Minim seperti kelihatan seperti minim pengalaman lah. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, kalau menurut aku sih ya nggak masalah gajinya segitu, asalkan kinerjanya itu sesuai lah dengan gajinya. Karena apa? Di Indonesia sendiri kan untuk gaji wasit kan terlalu murah atau terlalu Murah 10 juta. enggak terlalu murah. Kalau kan waktu pada tahun sebelumnya itu iya. kan murah. Nah, PSSI ini kan mengambil langkah untuk atau PT LIB juga mendapat Setuju pendapat dari PSSI. ya, meningkatkan agar kualitas Wasit wasit meningkat. ini lebih meningkat, yaitu dengan cara memberikan gaji yang lebih besar lagi Iya. ke depannya. Nah, akan tetapi kenyataannya kan nggak jauh berbeda ya. Ya sama aja kan Iya. kualitasnya. Iya kan seharusnya udahlah potong lah, dipangkas anggaran wasit, gaji wasitnya, pakai sistem dengan metode menggunakan VAR, lebih pantas, lebih baik. Karena apa ya, namanya juga manusia mempunyai kesalahan. Nah, dengan memperbaiki kesalahan itu, makanya dibuat metode VAR agar terlihat jelas gitu. Apakah ini benar-benar offset atau benar-benar melakukan pelanggaran atau seperti itulah harusnya biar tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, benar-benar. Nah, inilah tidak harus bergaji besar, enak kalau wasit bergaji besar sekali sekali pertandingan 10 juta itu bisa
ini memenuhi kebutuhan dalam Negeri. 1 bulan, Bos. Ya, benar. Bahkan jika 1 bulan pertandingan full match dalam sebulan kan enak dia mendapat berapa 300 juta. Wah, mendadak sultan dong. Ya itulah sebaiknya, kalau saya sebaiknya ya dipangkas saja anggaran gajinya ini. Dipangkas. Terlalu besar menurut saya. Terlalu besar. Iya, dibandingkan dari negara-negara lain kan, Negara. seperti Malaysia, Thailand. bahkan Thailand saja yang sepak bolanya maju, Iya. gaji wasit cuma seberapa? 4,5 juta. Iya, sangat jauh, Jauh berbeda. jauh Hampir sekali. berapa? 2 kali lipatnya. Iya. Terus saran saya ya PSSI ini harus ketat lah memberikan lisensi terhadap wasit. Ah. Jangan semena-mena lah, jangan dianggap remeh gitu. Soalnya apa? Ini pertandingan Liga 1, liga paling disorot di seluruh Indonesia kan. Nah, inilah sekali membuat kontroversi ya ya tahu-tahu aja ya membuat gaduh seluruh rakyat Indonesia. Itulah. Nggak tahu, saya ini terlalu semangat kalau membahas tentang sepak bola Indonesia ini. Oke. Ya, Contohnya saja seperti liga apa lawan Persebaya itu kan, Persebaya versus apa? Semarang. 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 Itulah seharusnya kan Marukawa tidak offset. Jauh di garis offset itu jauh. Ya, dari pertahanan. Kelihatan sekali wasitnya ini seperti minim pengalaman. Padahal kan di syarat Liga 1 ini seharusnya mumpuni lah pengalamannya, sudah banyak pengalaman. Benar-benar. Nah, ini seharusnya di Liga 1 wasit seperti ini tidak terpakai. Oke. Ya harusnya bisa lah untuk dievaluasi lebih lagi ya dari PSSI sendiri. Iya. Mengevaluasi kinerja wasit agar kedepannya itu tidak terjadi lagi kontroversi yang seperti kemarin-kemarin itu ya. Banyak sekali melakukan kontroversi wasit, tidak 1-2 kali saja. Benar. Lebih. Ya, mudah-mudahan saja lah kinerja wasit ini semakin membaik, semakin Benar. setiap hari ini harus ada perubahan. Harus ada evaluasi bagi PSSI-nya sendiri. Berarti ini perlukah untuk didatangkan VAR ini tahun depan? Oh, sangat perlu. Kalau menurut saya ini sangat perlu. Ya, soalnya VAR ini sangat membantu lah. Kelemahan manusia ini kan manusia tidak selalu benar kan. Kadangkala melakukan kesalahan. Nah, inilah. Tidak semuanya salah wasit kan. Iya benar. Tapi ya wasit yang minim pengalaman kelihatan sekali gitu loh. Memang ya menjadi wasit itu juga tantangan tersendiri, Bung. Karena banyak sekali tekanan Bung, dari tim lawan atau dari tim official dan lain-lain, itu banyak tekanan sekali. Tapi ya semoga aja wasit kita ini bisa meningkat ke depannya, bisa memberikan kepercayaan lah untuk persepak bolaan Indonesia ini. Terus ini buat pemainnya juga, jika wasit ini melakukan sebuah keputusan yang sangat besar, sebaiknya pemain ini tidak usah emosi. Ya, harus menerima kesalahan yang dilakukan. Protes perlu, tapi jangan berlebihan, gitu. Jangan sampai keras melakukan kekerasan. Kasihan. Inilah sepak bola, dibumbui banyak dibumbui lah. Nah, inilah sebaiknya pemain ya harus fair juga, harus menghormati keputusan wasit. Karena setiap langkah yang diambil dari wasit ini sangat begitu besar keputusannya.
sedikit melakukan kesalahan ya banyak lah gitu kan kontroversinya. Kontroversinya. Nah, itulah pemain juga harus fair. Benar. Inilah namanya sepak bola. Oke, itu tadi mengenai kinerja wasit ya. Semoga Ya. kedepannya lebih baik lagi. Semoga. Dan sekarang kita membahas tentang badai COVID melanda di Liga 1 ini, Bung. Dikutip dari CNN ini ada menyebutkan ada 52 pemain yang terpapar positif COVID-19 dan 16 official dari 12 tim. Ini tanggapan dari Anda ini seperti apa? Apakah diteruskan kompetisi ini lanjut atau dibatalkan? Kalau menurut saya ya jika kedua tim ini tidak ada pemain yang terkena COVID, sebaiknya ya dilakukan saja digelar. Kenapa tidak? Soalnya kan kedua tim ini sama-sama sehat, sama-sama masih bugar. Yang terpenting kan menjaga protokol kesehatannya ini. Dan di Indonesia sendiri semenjak gulir Liga BRI ini kan tanpa penonton. Why not gitu loh? Why not? Sedangkan kalau tidak bergulir, misalkan menunggu semua pemain dari setiap tim itu fit kembali, Nggak bisa. ya jangan lama-lama gitu. Karena ya PSSI sendiri juga punya kalender kan. Kalender yang terrelasikan. Harus tetap dilaksanakan. Iya. Belum jangan sampai bentrok sama ini timnas. Nah, gitu. Ya, benar. Yang Anda katakan ini benar. Menurut aku juga setuju sekali ya dengan pendapat Anda ini. Karena apa? Ini harusnya sih diteruskan aja. Kemudian kalau misalkan ada yang pemain dari tim mana ya, misalkan dari Persebaya atau Persib Bandung atau mana lah yang terkena Ya, COVID ya. Ya harusnya pertandingan itu dibatalkan saja. Maksudnya itu ditunda lah atau diganti ke jadwal yang lain. Biar apa? Biar tidak terkendala misalkan apa kayak jadwal yang bentrok atau apa gitu loh. Harusnya sih yang terkena COVID ini dikarantina dulu atau langsung ditutup gitu atau ditutup dalam arti tempat latihannya itu nggak usah latihan dulu semua itu ditutup kayak terjadi di Liga Premier Inggris kan seperti itu. Dari Manchester United lah saya mengartikan ke MU ya. MU kan pernah itu mendapatkan masih baru-baru ini. Ya, terkena COVID kan keseluruhan staff itu terkena. Jadi tempat latihannya itu langsung ditutup semua. Training centernya itu ditutup semua. Jadi ditunda terlebih dahulu. Kemudian yang penting nantinya kalau sudah fit atau apa bisa dilanjutkan liganya atau maksudnya dilanjutkan lagi laga match atau yang lain ganti lah maksudnya seperti itu. Jangan sampai tertunda terlalu lama lah seperti musim ini kan bergelarnya ditunda sangat lama. Nah, kalau ditunda terus nanti kasihan nanti dari pihak PT LIB nanti kontak ganti atau pihak sponsornya juga merugi, nanti merugi. Nah itu yang disayangkan nanti. Gaji pemain nunggak ya. Takutnya gitulah dikhawatirkan gitu Ya. Banyak kontroversi di persepak-bolaan Indonesia ini. Ya. Semoga dengan adanya bumbu-bumbu ini kita bisa lebih maju, lebih baik lagi lah. Adanya pandemi ini semoga terus saja berjalan liganya, jangan sampai ditunda dibatalkan atau apa. Jalan aja.
Iku ae kok. Ngiku. Tidak kita juga kan yang mengharapkan persepak bolaan Indonesia lebih baik, bahkan semua rakyat Indonesia ini berharap semua sepak bola Indonesia ini maju ya. ke depannya, tidak stuck di situ-situ aja. Ya. Contoh lah, timnas sekarang sudah membaik kan, ya kan. Nah gitu, di bawah asuhan pelatih FUI. berintegritas tinggi, ya kan. Nah, Nah itulah harus dijaga, jangan dirusak lagi. ya, ya itu tadi ya mengenai mengenai apa? Dari wasit, kinerja wasit, kemudian Dari apa? COVID. badai COVID ini yang melanda Liga Indonesia ini. Kedepannya semoga lebih baik, lebih maju lagi persepak bolaan Indonesia. Oke, itu tadi. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini dan saksikan terus Ngaco Bola. Oke, see you next video. Ciao.